Halo sahabat Semanggi, balik lagi dengan bedah buku kali ini, yaitu bukunya Ayo Berubah 7 Kiat Jitu Mengelola Perubahan dari Richard Panggabean dan tim. Saya Rizky Alfianto. Saya Samia. Saya Kani. Nah, kali ini kita akan bahas bab pertama, yaitu tantanganku dan hidupku. Nah, tantanganku dan hidupku ini apa sih? Kehidupan ini gak bakal luput dari tantangan-tantangan. Misal di hidup itu gak berubah. Jadi misal kita dari kecil terus belajar berjalan, nah itu kan ada perubahan. Terus mulai makannya yang Dari apa? Lembut, naik, agak kasar. kayak itu pasti di hidup ini ada yang namanya perubahan. Kalau dari saya, setiap kehidupan itu memiliki tantangan baru ya. Kita tuh tidak bisa menebak apa yang terjadi di kemudian hari atau di kedepannya gitu. Jadi mau nggak mau, siang nggak siang itu harus menerima tantangan di setiap kehidupan. Misalkan dalam pekerjaan, misalkan ada perubahan SOP di perusahaan itu, atau ada perubahan jadwal kerja, ataupun diberhentikan dalam suatu pekerjaan gitu karena ada hal tertentu. Nah itu dalam menyikapinya harus ada sikap tertentu juga, harus punya rasa kesiapan gitu akan untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi harus ada sikap reaktif atau proaktif juga dari kita untuk menyikapi tantangan yang kita hadapi. Ya, mungkin dari Mas Dani gimana? Mungkin kalau setiap kehidupan pasti ada tantangan. Mulai dari kita lahir sampai kita besar, dimanapun kita berada, selalu ada tantangan. Selalu hidup itu selalu naik. Kalau nggak naik ya turun sebagai jadi dimanapun tempatnya, dengan siapapun kita, itu pasti ada tantangan. Semakin mengikuti zaman juga pasti berubah, mengikuti zaman, mengikuti teknologi juga. Tantangan semakin banyak, semakin beragam. Jadi sikap kita mungkin kita harus bisa memenuhi atau mengikuti tantangan tersebut supaya kita bisa tetap keep following tantangan. Ya, kalau dari saya sih setuju dari Mas Dani, karena setiap perjalanan pasti ada tantangan. Jadi kayak kita perjalanan kerja ininya, kita dari staf bawah, intinya kayak gitu contohnya. Kita harus punya tantangan untuk mencapai level di atasnya itu. Jadi gimana kita caranya supaya bisa mencapai tantangan berikutnya? Gak mungkin kita juga stuck di bawah itu terus. Jadi kita harus belajar lagi. Itu. Ini ada tambahan nggak? Oke, dari yang dijabarkan oleh teman-teman itu saya sangat amat setuju banget bahwasanya di setiap proses hidup itu pasti memiliki tantangannya masing-masing. Mungkin ada kesamaan, mungkin juga ada perbedaan. Yang tadi dijelaskan dari mulai bayi aja ketika lahir dan sebagainya itu dia memiliki tantangan dari dia tidak bisa merangkak, ya, kemudian dia belajar berjalan, kemudian dia belajar lari dan sebagainya itu dia pasti memiliki tantangannya. Apalagi kita yang orang-orang sudah dewasa dan sudah memasuki di dalam dunia pekerjaan. Ibaratnya tantangan itu harus siap. Ibaratnya kita masih hidup ya kan. Kalau misalnya nggak punya tantangan, ibarat dalam hidup itu nggak ada tantangannya dan sebagainya, berarti kita sudah mati. Itu sih poinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih hidup, berarti pasti ada tantangan di setiap detik pun. Yang aku bilang detik karena kita benar kata Mbak Sania, kita nggak pernah tahu nanti ke depannya kita harus seperti apa, atau sejam lagi, atau semenit lagi, atau sedetik pun nanti itu kita ada tantangan apa, kita nggak pernah tahu. Ya kan? Di dalam pekerjaan itu pasti ada dan pasti itu kita rasakan baik dari secara pribadi maupun dari pekerjaan. Itu sih kalau dari saya. Iya, karena hidup adalah sebuah perjalanan. Ya, betul. Itu pasti kalau nggak ada perjalanan kita nggak mungkin punya tantangan. Meskipun di rumah kita juga punya tantangan intinya. Tantangan gimana sih? Tantangan supaya kayak rumah kita supaya bersih. Gimana tantangannya yang kita jalankan? Mungkin itu. Terus itu bisa jadi dari sikap mental kita. Kalau mental kita nggak bisa menerima tantangan, berarti kita ininya lembek. Jadi ya gitu-gitu aja, lempeng intinya.
ya mungkin tambahannya. Benar sih. Jadi kalau misalnya di hidup kita kan mengatur kayak gimana, kayak ibaratnya kayak gini. Kalau teman-teman biasanya kalau dia nggak mau berani ambil tantangan, biasanya mereka berada di zona nyaman. Nah, orang-orang yang mau berkembang, sukses, maju dan sebagainya itu mereka yang harus keluar dari zona nyaman. Nah, itu tergantung dari teman-teman sendiri. Ibaratnya kayak gini, teman-teman mau sukses atau enggak, teman-teman mau mencoba atau tidak. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada langkah untuk mencoba, paling tidak teman-teman masih punya pengalaman nih, ya kan, dari tantangan kemarin apa sih, oh ternyata saya nggak bisa gitu ya, ibarat kayak gitu. Kalian punya pengalaman setidaknya. Nah, pengalaman dari pengalaman itulah kalian belajar. Ibarat kalau misalnya teman-teman tahu di masa kecil kita nggak bisa berjalan, dilatih untuk apa namanya kata atau teteh gitu kan. Nah, sampai kalian bisa, ya kan, kemudian kalian mencoba untuk lari, itu kan perjalanan sekali. Tapi apakah kalian berhenti? Untuk bisa berlari? Maksudnya bangkit lagi kan ya. Nah, itu konsepnya di situ. Apa ketika kita mencoba saat ini kita gagal, kemudian kita nggak akan berlatih kembali? Itu sih konsepnya. Jadi kalau misalnya tantangan itu pasti ada di dalam kehidupan manusia, itu pasti ada. Tantangan ini bisa kalau kita bicara tantangan ya, itu ada juga tantangan alam. Tantangan alam itu yang memang sudah ditakdirkan oleh yang kuasa, ya kan. Kuat gak sih kalian menahan, misal andai kata saya coba nggak minta orang tuanya nggak ada dan sebagainya, itu kan tantangan sendiri, ya kan, yang diberikan oleh alam kepada kita. Tapi ada juga tantangan yang dari manusia. Berarti kalau dari manusia itu ya dalam dunia pekerjaan atau tantangan dari orang lain dan sebagainya, itu men-challenge kita untuk bisa lebih baik itu sih. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lainnya, silakan. Nah, dalam buku ini ada beberapa reaksi terhadap perubahan. Yang pertama itu sikap menghindar, yang kedua sikap masa bodoh, yang ketiga sikap menentang, yang keempat sikap reaktif, dan kelima sikap proaktif, dan terakhir sikap berinisiatif. Nah, dari keenam sikap tersebut pasti kita akan pernah mengalami beberapa sikap yang salah satunya yang saya sebutkan itu. Jadi kalau kita nggak bisa ngalamin semua, kita juga nggak mungkin menerima tantangan itu. Intinya kayak sikap masa bodoh, ya udah kerjaan itu kita nggak menerima tantangan intinya. Jadi ya udah apa yang kita kerjakan dari itu ya itu aja. Kita nggak mau mencoba hal lain. Itu berarti dia nggak menerima tantangan dalam hidupnya. Jadi benar yang dikatakan Mbak Rina tadi, dia udah terjebak di zona nyamannya. Dia nggak mau berpikir keluar lah intinya. Mungkin itu dari saya, cukup dari teman-teman. Dan sekian sudah buku kali ini. Saya Rizky Alwianto. Saya Rina. Saya Saya Dani. Dadah.